Suatu hari, Abdullah bin Muhammad terpisah dari pasukan muslim yang sedang berperang di sekitaran Syam. Saat itu, di tanah lapang dekat pesisir ia melihat sebuah tenda, kemudian ia pun menghampirinya. Tenda tersebut dihuni oleh orang tua dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kaki dan tangannya terputus, mata yang rabun, dan pendengaran yang sedikit berkurang. Ia terus bersyair memuji Allah, mensyukuri atas apa yang Allah lebihkan dari kebanyakan manusia. Dengan heran dan takjub, Abdullah bertanya, "Wahai orang tua, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan dan menenggelamkanku, atau gunung yang menindihku, ataupun halilintar yang membakar tubuhku, sungguh, aku tidak akan mengatakan apapun, kecuali rasa syukur kepadanya." "Bersyukur atas apa, wahai orang tua? Tidakkah engkau melihat, Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini, dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Abdullah pun pergi mencari si anak tersebut. Namun tanpa diduga, si anak telah wafat diterkam kawanan singa. Ia pun melaporkan kondisi anak tersebut ke orang tua tadi. Orang tua itu berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka." Sesaat setelah itu, ia pun menghela nafas yang panjang dan pergi menemui Tuhannya. Tidak lama berselang, sekelompok utusan kerajaan menghampiri Abdullah. Diketahui orang tua tersebut bernama Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Tahsin Pasha melaporkan bahwa ada seseorang yang datang ke istana dan mengatakan bahwa Sultan berhutang padanya. Sultan Abdul Hamid pun memerintahkan Pasha untuk membawanya di hadapan beliau. Dengan nada ragu ia pun berkata, "Wahai Sultanku, Anda berhutang padaku." "Wahai anakku, dari mana aku berhutang padamu?" "Wahai Sultanku, aku adalah seorang pedagang dan usahaku bangkrut serta aku terlilit banyak hutang. Setiap malam aku berdoa kepada Allah untuk melunasi hutangku. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpiku beliau berkata, 'Beritahu Hamid kita, solawat dan zikir yang dia baca setiap malam, kemarin malam dia lupa membacanya. Pergi dan mintalah apa yang kau butuhkan darinya.'" Seketika Sultan Abdul Hamid berdiri dari kursinya dan berkata, "Apa yang beliau katakan, Hamid kita?" Belum sempat orang itu menyelesaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepadanya, Sultan langsung memberi sekantong koin emas kepada orang tersebut, dan itu berulang sampai 4 kali. Sampai pada akhirnya Tahsin Pasha berkata, "Wahai anakku, apakah belum cukup yang kamu dapatkan?" "Cukup wahai Pasha, aku akan segera membayar hutangku. Semoga keselamatan bersamamu." Dengan heran Tahsin Pasha berkata, "Wahai Sultan, orang itu hampir saja mengambil semua uangmu." Dalam penyesalannya Sultan Abdul Hamid berkata, "Demi Allah Pasha, seandainya ia meminta kekayaan dan tahtaku, aku akan berikan semuanya. Semalam aku bekerja sampai tertidur di atas mejaku dan lupa membaca solawat. Aku berbuat kesalahan Pasha, semoga Allah mengampuniku." Mendengar jawaban seperti itu, Tahsin Pasha semakin tidak bisa membendung air mata.